Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, kali ini kita akan belajar tentang kitab perjuangan Muhammadiyah yang kedua, yang dirumuskan pada tahun 1969 di Ponorogo. Nah, dasar perjuangannya ya, pola dasarnya atau rumusannya atau isinya, yang pertama, Muhammadiyah berjuang untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber pada ajaran Islam. Jadi perjuangan Muhammadiyah ini sumbernya adalah Islam, ya. Asasnya adalah Islam. Dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup tersebut. Nah, cita-cita dan keyakinan hidup Muhammadiyah itu adalah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad, ya, atau yang telah dipedomani atau yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Jadi cita-citanya ini tidak serta-merta ada, tapi juga berdasarkan pada apa yang telah dituntunkan Nabi Muhammad, cita-citanya, ya. Jadi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu berdasarkan pada apa yang telah dituntunkan Nabi Muhammad. Kemudian yang C, dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dimaksud tadi, ya, harus dilakukan melalui dua saluran, yaitu saluran politik kenegaraan dan saluran masyarakat. Jadi dakwah Muhammadiyah itu dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui politik kenegaraan dan juga melalui masyarakat, ya, sosial. Kemudian yang D, untuk melakukan perjuangan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang dimaksud di atas, dibuat alatnya masing-masing yang berupa organisasi. Untuk saluran politik dengan partai politik, untuk saluran masyarakat dengan organisasi non partai. Ya, jadi dakwah Muhammadiyah di jalan politik itu dengan cara membuat partai politik. Itu pada tahun 1969, ya. Dahulu pakai partai politik. Nah, apa partai politiknya? Yaitu Partai Masyumi dahulu, ya. Dahulu, ya, bukan sekarang, dahulu. Ini kita belajar tentang sejarah. Bukan yang sekarang. Untuk saluran masyarakat maka dengan organisasi non partai, ya. Ya, dengan dakwah Muhammadiyah yang seperti biasa, yaitu organisasi non partai. Kemudian yang Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang masyarakat. Sedang untuk alat perjuangan dalam bidang politik kenegaraan, Muhammadiyah membentuk satu partai di luar organisasi Muhammadiyah. Nah, untuk bidang politik Muhammadiyah itu juga membentuk partai tetapi di luar organisasi Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah membentuk partai tapi tidak di dalam Muhammadiyah, ya, tapi di luar organisasi Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan objeknya dan wajib membinanya. Ya. Walaupun itu di luar organisasi Muhammadiyah, tapi partai politik yang didirikan oleh Muhammadiyah itu harus wajib dibina oleh Muhammadiyah sendiri. Antara Muhammadiyah dengan partai tidak ada hubungan organisatoris, tetapi tetap mempunyai hubungan ideologis. Ya, jadi tidak ada kaitannya, istilahnya tuh Muhammadiyah dengan partai A itu memang tidak ada sedarahnya, tidak ada, tetapi ada hubungan yang emosional atau hubungan yang ideologis, ya.
Maksudnya itu mempunyai paham dan cita-cita yang sama. Kemudian yang H, masing-masing berdiri dan berjalan sendiri menurut caranya sendiri, tetapi dengan saling pengertian dan menuju tujuan yang satu. Nah, masing-masing antara Muhammadiyah dengan partai yang didirikan oleh Muhammadiyah itu punya jalan dan caranya sendiri, tetapi tujuannya sama. Nah, pengertiannya juga sama. Itu adalah pola dasar perjuangan. Kemudian yang kedua, program dasar perjuangan. Nah, dengan prinsipnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan. Nah, jadi tidak dibenarkan ya kalau misalnya Ustadz ini itu pengurus Muhammadiyah kemudian juga pengurus partai. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi harus ada pembagian kerja. Kalau misalnya Ustadz ini pengurus Muhammadiyah, maka tidak boleh lagi menjadi pengurus partai. Kemudian dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, secara operasional dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi masyarakat adil dan makmur serta sejahtera, bahagia dan spiritual yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya dengan dakwah yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah harus dapat membuktikan bahwa ajaran Islam ini mampu mengatur masyarakat Indonesia itu agar menjadi masyarakat yang adil makmur, kemudian sejahtera, bahagia dan spiritualnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.